bentuk kesalahan atau memang sengaja dibuat seperti ini, tapi ada permasalahan yaitu dalam bentuk ini. Ya. Jadi di sini ada 6, T-nya itu bukan T besar, tetapi itu adalah T kecil. Ya. Nah, kalau memang katakanlah kita benar bahwa soal ini memang 6T kecil, apa yang harus kita lakukan? Ya, tetap kita lakukan seperti biasa, ya. Kita tuliskan ulang untuk kedua suku yang di depannya. Kita pindahkan saja. Ini pergi ke sebelah sana. Jadinya apa? Kita akan punya di sini adalah min 4T plus 3. Ya. Terus kemudian apa yang kita lakukan di sini? Gitu ya. Kita bikinkan ini persamaan karakteristiknya. Jadi kita bikin ini menuju ke persamaan karakteristik. Oke. Jadi kalau misalnya kita bikinkan persamaan karakteristiknya, ini jadinya apa? R dikalikan R dikurangi dengan 5, benar? Sama dengan 0. Oke. Sehingga dari dari persamaan ini kita akan punya yang namanya itu adalah akar dari persamaan karakteristik ini. Kalau misalnya akar dari persamaan karakteristik ini kita punya apa saja akarnya? Yang pertama R sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu adalah R sama dengan 5. Betul? Ya. Sehingga kita punya di sini yang namanya YC. YC-nya itu adalah sama dengan C1 eksponensial. Ini saya bilang R1, ini R2 ya. Nah, ini ada R1, R2. R1 dikalikan dengan pembilangnya, penyebutnya itu adalah T. Ya, ditambah dengan C2 eksponensial ya, R2 dikalikan dengan T. Oke, sehingga di sini kita akan dapatkan C1 eksponensial R-nya itu adalah 0 dikalikan dengan T ditambah dengan C2 eksponensial dari R-nya itu adalah 5 dikalikan T. Ya, maka dari itu jawaban untuk YC-nya itu adalah YC sama dengan eksponensial 0 berapa? E pangkat 0? 1. Oke, 1 ya. Berarti ini 1 dikalikan dengan C1. Berarti akan keluar sebagai C1 ya, ditambahkan dengan C2 eksponensial ya 5T. Ya, ini adalah untuk jawaban YC-nya. Ya. Dan ingat kita masih punya yang namanya itu adalah YP. Ya. Nah, YP oke. Nah, ini perlu K2T kuadrat ditambah dengan K1T ditambah dengan K0. Ya. Apa yang saya lakukan dengan persamaan TP ini? Saya harus mencari berapa K0, berapa K1, dan berapa K2. Intinya itu adalah di situ. Ya, apabila saya sudah bisa mendapatkan K1, K0, dan K2, gitu ya, maka saya akan bisa menyelesaikan sisi yang di sebelah kanan. Ya, kita coba. Nah, oke. Apa yang saya lakukan? Ya, persamaan yang di sebelah kiri ini mengandung turunan pertama dan juga turunan kedua. Ya, oleh karena itu saya akan turunkan sekali ya untuk nantinya bisa menggantikan turunan pertama dan nanti akan saya turunkan 2 kali untuk menggantikan ruas yang mengandung turunan sebanyak 2 kali. Ya, maka apa yang saya lakukan di sini saya akan turunkan yaitu adalah DTP dibagi dengan DT itu adalah sama dengan ya. Di sini saya akan punya 2K2T ditambah dengan K1. Ya, ini adalah bentuk turunan yang pertamanya. Ya. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya turunkan lagi. Ya.
D kuadrat TP dibagi dengan DT kuadrat itu akan mendapatkan yaitu 2K2. Oke. Ini akan saya gantikan di bagian sebelah sini. Ya, terus kemudian yang kuadrat ini akan saya gantikan di sini. Ya, atau saya tulis ulang. Saya punya D kuadrat T dibagi dengan DT kuadrat dikurangi dengan 5 DT dibagi DT sama dengan min 4T plus 3. Ya, ini akan saya gantikan di sini, sedangkan ini akan saya gantikan di sini. Jadinya saya akan punya ya 2K2 dikurangi dengan 5 2K2T plus K1 ya. Ini akan sama dengan ya sebentar ini kok ininya miring. Nah, ini lebih baik nih, nggak miring ini. Min 4T ditambah dengan 3. Ya, saya akan selesaikan ini jadi 2K2 dikurangi dengan 10K2T dikurangi dengan 5K1 sama dengan ya min 4T plus 3. Oke. Apa yang akan saya lakukan di sini? Saya akan mencari atau menggabungkan menjadinya itu adalah min 10K2T ya, ditambah 2K2 dikurangi 5K1 ya. Ini sama dengan min 4T plus 3. Oke. Nah, kemudian apa yang saya dapatkan di sini ini harus sesuai dengan yang di sebelah sini ya. Yang bagian ini harus sesuai dengan yang di bagian sini. Oke, maka saya akan punya ya min 10K2T itu adalah sama dengan min 4T. Ya. Maka K2 di sini nilainya itu adalah 4/10. Oke. Nah, untuk sisi yang di ruas selanjutnya itu adalah 2K2 dikurangi dengan 5K1 itu harus sama dengan 3. Ya, kita sudah punya nilai K2 itu adalah 4/10. Jadi yang kita lakukan adalah 2 dikalikan dengan 4/10 dikurangi dengan 5K1 itu adalah sama dengan 3. Ya, ini 8/10 dikurangi dengan 5 itu sama dengan 3. Ya, atau bisa saya pindahkan di sini 5K1 itu adalah sama dengan ya 8/10 dikurangi dengan 3. Ya. Jadinya ini adalah berapa ini kalau misalnya 30 5K1 ya 30 dikurangi 8 min 22/10 ya. Betul ya? Maka K1 itu adalah sama dengan min 22/50. Oke, tadi yang sudah menjawab apakah sama dengan jawaban saya? Jadi kita punya nilai K1-nya min 22/50, kemudian K2-nya itu adalah 4/10. Ya. Jadi kita punya TP-nya ya, T partikulernya itu adalah 4/10 T kuadrat ya dikurangi dengan 22/10 T. Oke, jadi nantinya total dari jawaban T itu adalah sama dengan ya konstanta 1 yang nantinya itu akan saya dapatkan dari fungsi batas saya atau syarat batas saya ditambah dengan C2
eksponensial 5T ditambah dengan 4/10 T kuadrat dikurangi dengan 22/10T. Sama dengan jawaban saya? Sama, Pak. Oke ya. Oke, kalau misalnya sama berarti benar nih dengan ini. Ya, nanti saya akan cek yang untuk bagian ini ya, tabelnya itu tadi. Ya, inti dari tabel itu adalah bagaimana kita mendapatkan TP sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya ini oke. Oke, berarti terselesaikan ya. Ya. Terselesaikan. Pak, Ya, silakan. Itu K0-nya berarti nggak ketahuan ya, Pak? Kenapa? K0-nya bukannya di TP tadi ada K0. Nah, oke ya. Jadi K0 ini tidak kepakai. Oke ya. Jadi kalau misalnya demikian gitu ya, yang kita gunakan di sini adalah bentukannya itu adalah sebenarnya bentukan yang tanpa koefisien koefisien tidak tetap ya. Berarti kita sebenarnya ya kalau bisa mau membuat permisalan ini sebenarnya tidak usah dipermisalkan, itu adalah tidak usah memasukkan faktor K0. Ya. Ini kan pemisalan kita. Jadi gini, TP ini kita misalkan kita punya suatu rumusan di mana itu adalah rumusannya membentuk K2T kuadrat ditambah K1 kalikan T ditambah K0. Atau sebenarnya kayak teman Anda itu adalah yang tadi disampaikan oleh teman Anda gitu ya. Saya punya rumusan pertama itu adalah tadi itu kita punya K1T ditambah dengan K0. Ya. Rumusan yang pertama ini terbukti gagal. Gagalnya kenapa? Karena saya mendapatkan ini. Ya, di mana saya tidak bisa mengidentifikasi K1 ini berapa. Gitu ya. Tidak bisa mengidentifikasi K1 ini berapa. Ya, dan juga tidak bisa mengidentifikasi bahwa persamaan ruas sebelah kiri ini nantinya akan membentuk sama dengan persamaan ruas di sebelah kanan. Ya. Oleh karena itu apa yang saya lakukan, nah mungkin ini ada teman Anda yang menggunakan tekniknya, triknya itu adalah ya udah kalau misalnya demikian, apa yang saya lakukan ini akan saya kalikan dengan T. Ya. Apa jadinya kalau misalnya saya kalikan dengan T, ini adalah saya punya TP sama dengan K1T kuadrat ditambah K0T. Oke. Nah, kemudian apa yang saya lakukan di sini, saya akan lakukan prosedur yang sama dengan yang ada di sini, gitu ya. Ketika prosedur yang sama ini saya lakukan di sini, yakinlah bahwa jawabannya itu adalah membentuk jawaban yang sama. Ya, jadi permisalan kita di sini sebenarnya kita tidak usah menggunakan permisalan plus K0. Ya, karena tidak akan kita jumpai dalam bentuk persamaannya di sini adalah plus K0, enggak kan? Enggak ada kan? Ya, jadi ini sudah bisa membentuk persamaan atau membuat persamaannya sama dengan apa namanya? Ini ketika kita membuat TP-nya itu adalah dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi pemisalan yang lebih tepat itu adalah benarnya pemisalan yang di sebelah sini ini. Ya. Oke, baik maupun permisalan yang menggunakan K2T kuadrat plus K1T ditambah K0 maupun Anda menggunakan pemisalan TP sama dengan K1T kuadrat ditambah K0T ya, itu akan pasti menghasilkan jawaban yang sama. Ya. Oke. Tadi siapa yang bertanya tadi? Maaf. Saya, Pak. Maaf, namanya siapa? Aduh, nggak kelihatan dari sini. Ezard, Pak, Ezard. Ezard. Ya. Ezard. Oke, diterima. Masih ada yang belum jelas, Ezard? Berarti kalau misalnya saya pakai pemisalan plus K0 itu, apakah perlu di jawaban terakhirnya kayak ditulis saja, Kak? Pak, kayak plus K0 gitu? Atau nggak perlu? Nggak perlu. Oke ya. Karena di sini K0-nya tereliminasi. Oke ya. Atau kalau misalnya Anda K0 nggak apa-apa deh. Ya. Saya tulis K0 ya.
sesuai dengan keinginan Anda ya. Oke, berarti TP itu adalah sama dengan 4/10 T kuadrat dikurangi dengan 22/10 T plus menurut Anda K0 gini ya? Ya, Betul, oke ya. Oke, nggak ada masalah, nggak ada masalah, ini nggak ada masalah. Jadi jawaban saya nanti itu akan ada C1 ditambah dengan C2 eksponensial 5T plus 4/10 T kuadrat dikurangi 22/10 T plus K0. Oke ya, tolong diperhatikan C1 ini adalah konstanta dengan nilai tetap. K0 itu adalah konstanta dengan nilai tetap. Oke ya. Misalnya saya punya C3 sama dengan C1 ditambah K0, ya, maka bentuk persamaan ini, ya, persamaan 2 ini akan bisa saya gantikan menjadi ini saya tambahkan ini jadi C3 ditambah dengan C2 eksponensial 5T ditambah 4/10 T kuadrat dikurangi 22/10 T. Oke ya. Oke, seperti ini. Apakah sama bentuknya dengan yang di apa namanya? Sama kan ya? Tadi siapa? Ezard ya? iya Pak. Ya kan? Sama kan? Iya. Ya, cuma bedanya di sini C1, di sini C3. Dan nilai C1 maupun C3 itu nanti bergantung kepada syarat batas Anda. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, jadi sebenarnya terjawab ya. Tapi terjawabnya tidak apa namanya by somehow lah dengan ini terjawab gitu ya. Terima kasih tadi dari siapa tadi Rebecca ya? Yang tadi memberikan. Jadi ini misalnya dihitung nggak Pak penilaiannya? Hah? Wah, jadi saya dihitung atau enggak ini dengan Pak Fadli? Ternyata terjawab Pak Fadli dan bisa diselesaikan dengan menggunakan apa namanya faktor integrasi. Faktor integrasi maaf. Dengan menggunakan homogen non homogen YP dan YC. Tapi kayaknya waktu yang kita berikan 20 menit mungkin kurang. Oke ya, bisa 20 menit kayaknya Pak ya. Iya. Oke. Oke, tadi kita menjawabnya juga agak panjang juga ya dengan ini. Iya Pak. Ya, tapi memang benar saya juga ya namanya juga metode ya. Saya juga baru ingat apa yang tadi disampaikan oleh Rebecca. Iya benar juga. Ya inti dari pemisalan itu adalah bagaimana pemisalan itu suatu fungsi pemisalan yang kita bikin itu adalah sesuai dengan persamaan yang nantinya di ruas sebelah kanan. Jadi entah Anda kalikan T, entah Anda kalikan T kuadrat, entah Anda kalikan T pangkat 3 atau T berapapun juga lah. Apabila itu bisa membentuk persamaan yang persis sama di ruas sebelah kanan, berarti itu bisa dipakai. Ya. Jadi kita mau Anda kalikan T ataukah Anda naikkan pangkatnya menjadi T kuadrat T ditambah K0 juga boleh. Nanti akan membentuk hasil jawaban yang sama. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari para mahasiswa sekalian? Ya, ini latihan yang bagus nih. Jadi kadang-kadang di dalam soal ujian ya bentuknya itu adalah seperti ini. Ada kesalahan gitu ya. Kita tidak menyadari kesalahan itu karena T kecil harusnya T besar gitu ya. Tapi apa namanya kita jadi banyak atau berlatih gitu ya terkait dengan solusinya.